Halo kawan, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heaven Season 6 lagi. Namun mohon dimaklumi apabila nanti gambar atau video tidak sesuai dengan narasi, karena memang ini adalah alur spoiler. Oke, langsung saja kita gas ke alurnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan Sun Er pun telah bersama dengan Xiao Suwan. Xiao Suwan pun bercerita tentang masa lalu dirinya dan klan Xiao. Waktu itu, setelah berdiskusi dengan banyak sesepuh dari dalam klan Xiao, mereka akhirnya memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Mereka menggunakan teknik rahasia dan mentransfer sebagian besar kekuatan garis keturunan ke dalam tubuh Xiao Suwan. Ia mengerti bahwa itu adalah harapan terakhir dari semua anggota klan, tapi akhirnya ia masih tetap saja gagal. Ketika ia mencoba untuk maju ke kelas Dodi, klan Han meluncurkan serangan diam-diam, hingga akhirnya ia terluka parah dan mati. Xiaoyan pun terdiam saat mendengar kata-kata Xiao Suwan yang mencela diri sendiri. Sesaat kemudian, ia dengan lembut berkata bahwa itu adalah metode terakhir, karena jika kekuatan garis keturunan dibiarkan habis, klan Xiao akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari kehancuran. Sebenarnya tidak ada seorang pun dari klan Xiao yang akan menyalahkan leluhur Xiao Suwan untuk hal ini, namun tidak ada salahnya untuk memperjuangkannya, dan akhirnya takdir pun berkata lain. Kemudian Xiao Suwan mengatakan, jika kekuatan garis keturunan klan Xiao telah habis, mengapa tato klan muncul pada Xiaoyan? Xiaoyan pun segera menjelaskan bahwa tato klan tidak diberikan oleh orang lain, dan itu dibuat oleh diri sendiri melalui pelatihan. Xiao Suwan pun tersenyum dan lanjut menjelaskan bahwa ia bisa merasakan Skyfire Tree Mysterious Change pada Xiaoyan, karena ialah yang menciptakannya. Tidak terduga bahwa Xiaoyan tidak sengaja mendapatkannya. Karena Xiao Suwan ingat betul bahwa ia memberikannya kepada Burning Flame Value pada saat itu, Xiaoyan pun mengungkapkan wajah terkejut saat ia mendengar kata-kata ini. Sesaat kemudian Xiaoyan tiba-tiba teringat nama yang ia lihat ketika ia mewarisi Skyfire Tree Mysterious Change di Burning Flame Valley. Sementara itu, Xiao Suwan lanjut menjelaskan dengan lembut, tentu saja Skyfire Tree Mysterious Change yang Xiaoyan latih masih kekurangan langkah terakhir. Justru karena kekurangan langkah terakhir inilah Xiaoyan tidak dapat membuat tato klan. Sebuah kegembiraan segera melonjak di dalam hati Xiaoyan saat mendengar hal ini. Kemudian mata Xiaoyan pun menatap Xiao Suwan. Lalu kemudian Xiao Suwan pun menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat melihat kegembiraan yang muncul di wajah Xiaoyan. Ia pun berkata kepada Xiaoyan agar tetap tenang dan tetap santai. Ia pun tertawa sebelum akhirnya berkata, "Tenanglah, aku telah menunggu sendirian selama bertahun-tahun untuk menyerahkan segalanya kepada Xiaoyan. Langkah terakhir dari Skyfire Tree Mysterious ini secara alami akan diserahkan kepada Xiaoyan. Namun bahkan jika Xiaoyan membentuk tato klan, sulit untuk benar-benar melepaskan ke puncaknya tanpa dukungan kekuatan garis keturunan. Karena itulah mengapa disebut tato klan, maka secara alami harus ada kekuatan garis keturunan sebagai sumbernya." Xiao Suwan pun tersenyum sebelum akhirnya melangkah dan berjalan ke tengah kolam dengan lambaian tangannya. Air kolam perlahan berputar mengikuti pusaran air kolam. Banyak cahaya darah perlahan dipancarkan dari tubuh Xiaoyan, hingga akhirnya mereka mengikuti kaki dan masuk ke air kolam. Ekspresi Xiaoyan berubah saat melihat perubahan ini. Kemudian, baru saja ia akan berbicara, tiba-tiba Xiao Suwan pun menggelengkan kelapanya. Ia tersenyum dan berkata bahwa saat itu ia telah menggunakan semua kekuatannya untuk mempertahankan beberapa garis keturunan Dodi. Ia juga menggunakan banyak teknik untuk menyegalnya. Semua yang ia harapkan adalah sekali lagi membuat anggota klan yang memiliki kekuatan garis keturunan tetap ada. Namun saat ini ia hanyalah jiwa yang tersisa. Dan yang bisa ia lakukan hanyalah melayang di makam surgawi ini. Dan masalah revitalisasi klan Xiao tidak bisa lagi ia selesaikan. Namun beruntung, surga tidak ingin klan Xiao berakhir. Dan ia percaya bahwa Xiaoyan akan melakukan lebih baik darinya. Xiaoyan pun merasakan sakit di hatinya ketika ia melihat Xiao Suwan yang menuai air matanya. Dan Xiao Suwan pun menjadi jauh lebih lembut saat ini. Xiaoyan bisa merasakan bahwa leluhur klan Xiao ini yang memiliki bakat luar biasa telah memikul beban yang sangat besar. Tak lama, Xiao Suwan lanjut menjelaskan
bahwa kekuatan garis keturunan ini juga memiliki sebagian energi yang telah ia segel ketika ia masih hidup. Keturunan Xiao Xuan, semoga kamu dapat memenuhi janji yang telah aku buat kepada anggota klan Xiao pada saat itu. Kemudian air kolam yang jernih menjadi merah darah setelah mengalirnya cahaya darah. Dan pada akhirnya, gelombang bau darah yang pekat melayang keluar, lalu energi yang sangat menakutkan juga perlahan terbentuk. Xiaoyan yang berada di kolam pun segera memerintahkan Xiaoyan untuk masuk ke kolam darah dan mewarisi kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Xiaoyan pun lalu menghirup udara dalam-dalam. Saat Xiaoyan mempelajari penampilan tua Xiao Xuan, ia sadar bahwa sekarang bukan waktunya untuk merasa emosional. Karena Xiao Xuan telah menggunakan teknik seperti itu untuk menunggunya dan mengubah dirinya menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Sementara itu di sisi lain, Sun Er meminta Kak Xiaoyan untuk berhati-hati. Xiaoyan hanya memiringkan kelapanya saat mendengar suara lembut dari Sun Er. Setelah itu, ia berhenti dan seperti ragu-ragu untuk melangkah maju memasuki kolam darah. Kemudian saat Xiaoyan memasuki kolam, darah-darah di dalam tubuhnya pun mulai berfluktuasi. Banyak kelainan darah yang mengalir dengan keras menusuk tubuhnya seperti banyak jarum. Mereka akhirnya meraung melalui pori-pori dengan cara yang sangat biadab, lalu dengan liar menyerbu ke seluruh tubuh Xiaoyan. Rasa sakit yang intens tiba-tiba menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi pucat. Lalu Xiao Xuan di sampingnya berkata ketika ia melihat wajah Xiaoyan yang dengan cepat berubah menjadi pucat. Ini mungkin sedikit menyakitkan pada awalnya, karena kekuatan garis keturunan pertama-tama harus membersihkan darah biasa di dalam tubuhmu. Getih hanya dengan begitu ia dapat menuangkan darah dengan kekuatan garis keturunan ke dalam dirimu. Ini adalah langkah pertama dari warisan, yaitu mengubah darah. Xiaoyan pun mengangguk dan mengatupkan giginya, lalu dengan paksa menahan rasa sakit yang merobek. Ia bisa merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang. Dan di bawah rasa sakit yang hebat ini, segera kelemahan ekstrim menyebar dengan cepat dan menyebabkan kelopak mata Xiaoyan sedikit turun. Tanpa sadar Xiao Xuan pun dengan tegas berteriak ketika ia melihat kelopak mata Xiaoyan berangsur-angsur turun. Kamu harus sadar pada saat ini, jika tidak darah tidak akan dicuci dengan benar dan tidak mungkin untuk melepaskan kekuatan garis keturunan hingga pada batasnya. Semua kekuatan garis keturunan dalam anggota klan Xiao telah benar-benar menghilang. Oleh karena itu, tidak mungkin menggunakan teknik lembut untuk mengaktifkan seperti klan lainnya. Xiaoyan pun seketika merinding setelah mendengar teriakan keras dari Xiao Xuan. Ia buru-buru memusatkan pikirannya dan dengan pahit menahan rasa sakit yang hebat, lalu kondisinya yang juga sangat lemah. Sun Er yang berada di samping genangan darah, tanpa sadar mengepalkan tangannya saat melihat kepahitan yang dialami Xiaoyan. Sementara itu, Xiao Xuan mengelana nafas dan berkata bahwa mereka hanya bisa menggunakan metode yang luar biasa karena keadaan yang luar biasa. Setelah mengatakan hal tersebut, ia pun duduk di samping kolam darah. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mengganti darah cukuplah lama. Dengan kata lain, rasa sakit yang harus ditanggung Xiaoyan akan bertahan lama. Kini waktu pun dengan cepat mengalir di aula besar yang tenang, dan 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Setelah pembersihan darahnya, Xiaoyan saat ini telah berubah menjadi kerangka yang sangat kurus dan rapuh. Lalu juga ekspresinya sangat pucat sehingga nampak menakutkan. Sun Er yang mengamati perubahan Xiaoyan selama 10 hari ini dari samping kolam darah. Hatinya terasa seperti disayat oleh pisau. Hati siapapun akan merasa sedih setelah menyaksikan orang yang dicintai berubah menjadi sebuah kerangka selangkah demi selangkah dengan matanya sendiri. Sementara itu, nampak Xiao Xuan lebih tenang saat melihat perubahan Xiaoyan, tetapi juga hatinya kini masih sedikit khawatir. Sementara mereka berdua menunggu dengan emosi yang rumit, genangan darah yang tenang tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara. Dan setelah 20 hari, banyak gelembung berdarah muncul di kolam darah dan pecah. Pada saat bersamaan, pusaran warna darah terbentuk, lalu Xiaoyan yang sangat kurus seperti kerangka berada di tengah pusaran ini. Tampaknya Xiao Xuan telah dibebaskan dari beban besar, lalu ia menghela nafas lega setelah menyaksikan perubahan yang ada. Lalu kedua tangannya membentuk segel dan cahaya berwarna darah melesat ke kolam darah. Xiao Xuan pun berkata, perubahan darah telah berhasil,
Setelah darah yang memiliki kekuatan garis keturunan mengalir ke tubuh, Xiaoyan akan mendapatkan kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiu. Kini kolam darah pun tampak mulai mendidih saat cahaya darah ini melesat ke dalamnya, dan pada saat yang sama, jejak cairan berdarah misterius mulai dipisahkan. Akhirnya mereka memanjat ke tubuh Xiaoyan, lalu mengikuti pori-porinya, dan terus mengalir masuk. Sun Er pun menghela nafas lega setelah melihat situasinya berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik. Ia dengan lembut bertanya kepada tetua Xiao Xuan, apakah masih ada energi yang ia segel saat itu di kolam darah? Jika energi ini benar-benar diserap oleh Kak Xiaoyan, kekuatannya akan tiba-tiba melonjak. Xiao Xuan pun mengangguk dan ia melirik ke arah Sun Er sebelum akhirnya tersenyum. Xiao Xuan berkata bahwa ia tahu apa yang Sun Er pikirkan. Peningkatan kekuatan yang bergantung pada kekuatan eksternal ini mungkin menimbulkan hambatan besar saat maju ke kelas dosen jika mereka tidak dikendalikan dengan benar. Namun Xiaoyan seharusnya sudah menyadari hal ini, oleh karena itu, ia akan memilih metode yang paling rasional dan percayalah kepadanya. Sun Er pun diam-diam mengangguk dengan hatinya yang memang sedikit khawatir. Energi yang ditinggalkan Xiao Xuan akan sangat besar, dan energi ini akan cukup untuk memungkinkan Xiaoyan melambung ke puncak kelas doseng dalam sekejap. Tetapi jika ini terjadi, kemungkinan Xiaoyan maju ke kelas doseng di masa depan akan menjadi kecil. Tak lama Xiao Xuan pun dengan lembut berbicara, bahwa selanjutnya mereka hanya harus menunggu sampai pergantian darah selesai, dan kemungkinan ini akan memakan waktu yang lama. Ia pun perlahan segera menutup matanya, dan Sun Er di sampingnya juga mengangguk, lalu ia sekali lagi menatap kolam darah. Setelah gagal melihat perubahan yang tidak biasa, ia akhirnya santai dan memasuki kondisi latihannya. Keheningan ini pun berlanjut untuk periode waktu yang tidak diketahui. Pada saat tertentu, gelembung darah yang bergejolak di dalam kolam tiba-tiba berhenti. Sesaat ledakan terdengar. Itu menyebabkan kabut darah menyebar ke segala arah. Lalu sekelompok cahaya ungu emas aneh menyebar dari tubuh Xiaoyan dan memblokir jejak darah. Lalu perubahan tak terduga yang terjadi tiba-tiba menyebabkan Sun Er dan Xiao Xuan di samping kolam darah membuka mata mereka. Mereka pun tercengang ketika mereka melihat apa yang terjadi. Kini Sun Er pun terkejut saat ia menatap cahaya ungu emas. Dan ia samar-samar bisa merasakan aura yang sangat mulia yang misterius terpancar dari Xiaoyan. Ia belum pernah merasakan aura seperti ini sebelumnya. Xiao Xuan juga mengerutkan kening saat ia mempelajari cahaya ungu emas ini. Matanya mengungkapkan ekspresi kebingungan sebelum akhirnya ia menepuk tangannya. Lalu sebuah suara yang dipenuhi dengan kejutan dipancarkan dari mulutnya. Ia bertanya-tanya. Setelah menyadari ini adalah kekuatan garis keturunan naga Phoenix, bagaimana benda legendaris ini muncul di tubuh Xiaoyan? Sun Er pun juga agak terkejut saat mendengar suara Xiao Xuan yang tercengang. Ia bertanya dengan agak ragu, benda apakah ini? Xiao Xuan segera menjelaskan bahwa naga Phoenix adalah makhluk misterius yang memiliki garis keturunan. Naga Void kuno Phoenix surgawi kuno ini adalah makhluk tertinggi sejati di dunia binatang ajaib. Namun mereka hanya muncul beberapa kali, bahkan ia belum pernah secara pribadi melihat keberadaan yang seperti itu. Sun Er pun mengerutkan keningnya setelah mendengar makhluk misterius yang memiliki garis keturunan naga Void kuno dan Phoenix surgawi kuno. Ia sadar bahwa tubuh Xian adalah naga Void kuno, tetapi belum pernah mendengar kapan Xiaoyan berkomunikasi dengan Phoenix surgawi kuno. Itu adalah binatang ajaib kuno yang telah menghilang sejak lama. Xiao Xuan pun lanjut berbicara bahwa ia juga tidak tahu dari mana kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini berasal. Namun dari kelihatannya, situasinya tampaknya penghapusan darah sebelumnya tidak menghilangkan kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini. Karena lebih banyak kekuatan garis keturunan klan Xiu yang melonjak ke tubuh Xiaoyan.